Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Di sini kita akan membahas tentang optimasi pada sistem penukar panas atau HE. Pada bagian ini kita akan membahas tentang derajat kebebasan pada sebuah alat penukar panas atau heat exchanger, di mana skema heat exchanger adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah skemanya. Jadi ini masuk fluida panas di bagian dalam, biasanya ini berupa pipa, ya kan. Kemudian masuk fluida dingin di bagian luar dari pipa itu atau sel, ya, kamar. Jadi disebutnya ini sistemnya cell and tube, ya, atau dari dua pipa juga bisa, double pipe, ya. Jadi ini pipa luar dialiri pendingin, pipa dalam dialiri aliran panas. Lalu terjadi pertukaran panas di sini. Dari pipa dalam yang dialiri aliran panas berpindah ke aliran fluida dingin yang berada di luar pipanya. Jadi di sini terjadi pertukaran panas tanpa terjadi pertukaran massa karena masing-masing mengalir pada pipanya sendiri-sendiri, ya kan? Tidak bertemu itu fluida itu. Dalam HE seperti ini ada beberapa variabel perancangannya, ya. Dan ada beberapa persamaannya juga. Di sini kita bahas dari apa persamaan perancangannya, ya kan? Persamaan perancangan pada sistem ini. Apa persamaan perancangan pada sistem ini? Itu persamaan perancangan pada HE. Yang pertama yaitu didefinisikan sebagai koefisien perpindahan panas, ya. Koefisien perpindahan panasnya. Jadi seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di sini kita tujuannya adalah mencari berapa derajat kebebasannya, lalu nanti kita akan memilih mana yang merupakan variabel yang bebas untuk kita tetapkan dan mana merupakan variabel yang terhitung. Tapi di sini kita baru mencari kuantitatifnya dulu, artinya berapa jumlah derajat kebebasannya, berapa jumlah variabel yang terhitung, gitu. Berapa jumlah variabel yang sudah state, yang sudah diketahui. Yang pertama kita jelaskan bahwa di sini ada koefisien perpindahan panas. Perpindahan panasnya adalah berupa Q sama dengan U kali A dikalikan dengan delta T. Delta T-nya dalam sistem HE itu disebut dengan delta T LMTD atau rata-rata logaritmik. Jadi delta T LMTD atau rata-rata logaritmik. U ini adalah koefisien perpindahan panasnya. Ini adalah koefisien perpindahan panasnya. A adalah luas
HE. A adalah luas HE. Kemudian Q adalah panas yang dipindahkan. Delta T adalah perbedaan suhu dari kedua fluida itu. Namun dalam konteks LMTD, singkatan dari log mean temperature difference. Delta T LMTD atau delta T LMTD itu delta T LMTD delta T atau perbedaan suhu ya, perbedaan suhu atau delta T LMTD itu dirumuskan sama dengan T1 min T4 dikurangi T2 min T3 dibagi dengan ln dari T1 min T4 per T2 min T3. Ini T1. Di mana itu T1? T1 adalah ini T1. T2 adalah ini, yaitu suhu panas yang keluar. T3 adalah suhu dingin yang masuk. Ini T3. T4 adalah suhu dingin yang keluar. Jadi delta T-nya ada, karena ada 4 suhu, delta T-nya adalah merupakan gabungan dari keempatnya itu. Nah, dirumuskan dengan persamaan ini. Perbedaan suhu dalam konten log mean temperature difference ya. Logaritmik atau perbedaan suhu dalam bentuk logaritmik. Perbedaan suhu dalam bentuk logaritmik. Ini persamaan yang kedua. Jadi ada persamaan yang pertama, yaitu persamaan koefisien transfer panas. Q sama dengan U kali A kali delta T LMTD. Kemudian perbedaan suhu delta T LMTD yaitu T1, T4, T1 dikurangi T4, T1 dikurangi dengan T4, perbedaan suhu yang keluar, dikurangi dengan T2 min T3, perbedaan suhu yang masuk. Di sini T2 masuk, T2 keluar ya kan. Di sini T2, T4 keluar dari T dingin bertemu dengan T panas atau fluida panas yang masuk. Nah, nanti akan Anda pelajari tentang sistem persamaannya ini ya ketika Anda menempuh kuliah perpindahan panas. Tapi di sini kita tunjukkan persamaannya saja. Jadi dalam kuliah kita ini yang penting kita tahu persamaannya dan tahu variabelnya apa. Kemudian yang ketiga, persamaan yang ketiga adalah persamaan kekekalan massa. Kekekalan massa dari fluida panas. Dari fluida panas. Di mana dikatakan W1 sama dengan W2. Artinya fluida yang panas yang masuk di titik 1 masuk di sini W ya, yang masuk di sini W1 nanti akan sama dengan yang keluar di sana. W1 yang masuk akan sama dengan W2 yang keluar di sana. Akan sama dengan W2 yang keluar. Berarti tidak ada perubahan panas, perubahan massa. Kemudian ini juga sama, W3 yang masuk untuk fluida dingin akan sama dengan W4. Jadi di sini ada kekekalan massa untuk fluida panas, ada juga kekekalan massa untuk
fluida dingin. Kekekalan massa dari fluida dingin. Dirumuskan W3 sama dengan W4. Kemudian persamaan yang kelima yaitu energi yang dipindahkan dari fluida panas. Energi fluida panas. Yaitu berupa panas dia, Q, sama dengan W1 kali Cp, ya kan? W1 kali Cp kali perbedaan suhu dari fluida panas, yaitu T1 min T2. Kemudian yang keenam yaitu energi yang diterima. Energi pada fluida dingin, yaitu Q sama dengan fluida dingin adalah W3 atau W4 sama ya, kali Cp. Ini Cp-nya mesti Cp-nya fluida dingin, ya kan? Kemudian kali perbedaan suhunya yaitu T4 min T3. Nah, di sini panas, aliran fluida panas atau panas yang dilepaskan oleh fluida panas sama dengan W ini kali Cp dari fluida panas dikalikan dengan delta T dari fluida panas, yaitu T2 min T1. Sedangkan panas yang diambil oleh fluida dingin berarti sama dengan W ini, masanya kalikan Cp kalikan T4 dikurangi T3, itu perbedaan suhu. MCP delta T, itu kan rumusnya, yaitu MCP delta T. Ini persamaan ke-6. Lalu persamaan ke-7 yaitu U sendiri. Persamaan ke-7 adalah tentang U-nya. Yaitu koefisien atau korelasi koefisien transfer panasnya ya. Koefisien tadi, koefisien U ini adalah sama dengan fungsi dari W1, W3, kemudian T1 dan T4, dan ada lagi tambahan yang disebut dengan K. Kita sebut dengan K. Apa itu K? K adalah variabel yang kita definisikan sebagai jenis HE-nya. Jadi jenis HE. Artinya nilai U ini ditentukan oleh jenis HE, aliran fluida. Ya, ini adalah aliran fluida. Aliran fluida. Lalu ini adalah temperaturnya. Ini adalah suhu atau temperatur. Jadi U ini adalah merupakan sebuah koefisien yang merupakan gabungan dari beberapa
keadaan ini. Nah, jadi sekarang kita lihat dalam sistem ini, kita rumuskan, berarti kita mendapatkan berapa persamaan ini, yaitu 1, 2, kemudian 3, kekekalan massa dari fluida panas, 4, kekekalan massa dari fluida dingin, kemudian 5, energi fluida panas, 6, energi fluida dingin, dan 7, yaitu koefisien U yang merupakan fungsi dari ini, W1, W2, W3, W4, ya, T1, T2, T3, T4. Jadi mestinya ini W1 juga menyangkut di dalamnya W2, W3, W2 juga ya, karena W2 sama dengan W1, T1, T2, T3, dan T4 di situ. Nah, sekarang kita hitung di sini berapa derajat kebebasannya. Berapa derajat kebebasan pada sistem ini? Derajat kebebasan sistem. Artinya sistem ini bisa kita optimasi tidak? Jawaban kita tergantung dari berapa derajat kebebasannya. Ya kan? Yang pertama, persamaan derajat kebebasan, rumusnya adalah degree of freedom, rumusnya adalah sama dengan apa? Variabel dikurangi persamaan, ya kan? Yaitu M dikurangi N. Berapa persamaannya? N sudah kita ketahui jumlahnya ada 7 persamaan. Nah, sekarang variabelnya berapa? Nah, coba kita hitung variabelnya. Variabelnya ada berapa di sini? M atau N-nya. N di sini ada Q, ya kan? Q. Kemudian apa lagi? Ada U, ya kan? Kemudian ada A, ya kan? Ada A. Kemudian ada delta T LMTD, ya kan? Ada delta T LMTD. Kemudian ada lagi T1, T2, T3, T4. Kemudian ada lagi apa? W, ya, ada W1, W2, W3, W4, ya kan? Ada W 1, ada W2, ada W3, ada W4. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada K. Ini kita lihat berapa persamaan yang variabel yang kita punya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita punya 13. Jadi di sini kita memiliki 13 variabel dengan 7 persamaan. Berarti derajat kebebasan yang kita miliki adalah sama dengan F sama dengan 13 dikurangi 7, yaitu ada 6. Jadi ada 6 derajat kebebasan. Ada 6 variabel yang bebas. Jadi di sini ada 6 parameter atau 6 parameter atau variabel ya, ada 6 variabel yang bebas ditentukan dalam perancangan alat ini.
6 variabel yang bebas ditentukan dalam perancangan alat. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit tentang apa itu variabel dan jenis-jenisnya ya. Jumlah derajat kebebasan seperti yang dirumuskan dengan persamaan tadi, jadi jumlah derajat kebebasan seperti yang kita rumuskan tadi, yang mana kita dapatkan ada 6 ya, 6 degree of freedom, ada 6 df ya, 6 derajat kebebasan dalam sistem HE tadi. Itu adalah menunjukkan jumlah variabel perancangan maksimum yang dapat diambil dalam suatu alat. Ini adalah jumlah variabel perancangan maksimum yang dapat diambil dalam suatu alat atau sistem ya kan? Yang sedang kita rancang. Dalam hal ini adalah sistem HE. Artinya ada 6 variabel perancangan maksimum yang dapat kita tentukan dalam sistem HE ini. Variabel perancangan kita beri simbol variabel perancangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan design variable. Kita beri simbol D, design variable. Adalah variabel dalam suatu sistem yang nilainya dapat dipilih secara bebas. Jadi di sini adalah variabel dalam suatu sistem yang nilainya dapat dipilih secara bebas. Maka disebut variabel perancangan. Artinya di sini nilainya dapat dipilih secara bebas. Dapat kita tentukan. Namun dalam pemilihan nilai dari variabel perancangan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum alam dan sistem itu sendiri. Misalnya, variabel yang kita pilih adalah air pendingin. Nah, air pendingin berapa suhunya? Ya mestinya kita tetapkan suhunya itu adalah seperti suhu yang tersedia di lingkungan. Jadi dalam melakukan desain itu walaupun kita bebas memilih, tapi mereka kan punya karakter ya kan, nilai tertentu. Konversi reaksi misalnya, ya tidak boleh lebih dari 100%. Tidak boleh juga minus, nggak ada ya. Konversi adalah nilainya antara 0 sampai 100%. Itu maksudnya. Jadi walaupun kita bebas memilih, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum alam dan sistem itu sendiri. Artinya tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Itu variabel yang kita desain. Nanti ada satu jenis lagi variabel lain yang ada dalam suatu alat atau sistem. Jadi kalau ini yang kita desain ya, yaitu yang kita tentukan, yang kemudian kita beri nama variabel D ini. Lalu ada juga variabel yang terhitung di sini. Jadi kalau itu yang kita tentukan, nanti ada variabel yang terhitung.
akhirnya terhitung. Variabel yang terhitung dari persamaan perancangan itu, kemudian kita beri nama dengan state variable. Ini kita beri nama dengan variabel terhitung itu kita beri nama dengan state variable. Atau kita singkat dengan S. Jika nilai variabel-variabel perancangan sudah ditentukan, yaitu nilai D tadi sudah ditentukan, maka nilai dari state variable dapat dihitung dari persamaan-persamaan perancangan yang ada. Sehingga secara umum persamaan perancangan itu dapat dituliskan dengan rumus. Secara umum dapat dituliskan F fungsi dari D design variable dan state variable sama dengan 0. Artinya kalau kita sudah tentukan desain variabel secara cukup, berarti seluruh variabel yang lain bisa dihitung. Dia menjadi state variabel, yaitu variabel yang terhitung. Artinya semua selesai, ya kan? Jadi ada yang terhitung, ada yang ditetapkan nilainya. Nah, dari seluruh sistem, seluruh variabel yang ada di dalam sistem yang kita sebut dengan M tadi, dari seluruh yang ada dalam sistem, yaitu M variabel dalam sistem HE tadi kita punya berapa? 13 variabel, ya kan? Dari seluruh sistem ini dapat kita pilih. Di sini dapat kita pilih desain variabelnya dapat dipilih sebagai desain variabel berapa jumlahnya? Maksimum desain variabel atau D maksimum berapa? Maksimum sebanyak 6 variabel atau sama dengan F, yaitu derajat kebebasannya. Sama dengan derajat kebebasannya. Jadi 13 variabel ini 6 yang bebas untuk kita desain. Karena jumlah derajat kebebasannya adalah ada 6. Nah, di sini kan kita lihat kan, ini jumlah derajat kebebasannya adalah 6. Berarti 6 inilah yang bebas untuk kita pilih. Ada 6 variabel yang bebas untuk kita tentukan nilainya. Sedangkan variabel yang lain, ketujuh variabel yang lain berarti menjadi state variabel. Jadi kalau kita pilih 6 ini sebagai desain variabel, berarti 7 variabel yang lain menjadi state variabel yang dihitung, ya kan? Ini ditentukan, ini yang dihitung. Akhirnya seluruh variabel jadi ada nilainya, ya kan? Selesai semuanya. Nah, lalu bagaimana algoritmanya atau urutannya mengerjakannya berarti? Maka berarti di sini kita gambarkan kita punya variabel perancangan. Jadi urutannya pertama kita tetapkan variabel perancangannya, variabel perancangan kita pilih, kemudian
kita baru masukkan variabel perancangan itu ke persamaan perancangan yang kita punya. Berapa persamaan perancangan itu? Ya sejumlah n yang kita punya, ya kan? Di sini variabel perancangan itu berarti D. Jumlah D, variabel perancangan kita pilih. Ya. Lalu kita masukkan ke persamaan perancangan. Maka nantinya akan kita peroleh state variabel. Yaitu variabel yang terhitung atau yang kita hitung. Dalam prakteknya, derajat kebebasan ini ditentukan dengan dua cara, ya kan? Jadi variabel-variabel tertentu ditetapkan dengan nilai tertentu sesuai dengan keadaan lingkungan. Misalnya dalam persamaan tadi ya, misalnya di persamaan ini ada variabel yang tidak kita hitung. Apa itu ya? Ada nggak? Yang tidak kita hitung atau tidak kita masukkan ke dalam daftar variabel di sini, yaitu CP. Kenapa ini CP tidak dimasukkan? Karena CP itu nilainya sudah tertentu, ya kan? Tidak bisa didesain. Ini bukan variabel, tapi ini konstanta. Ya. Ini nilainya tertentu, konstanta ini, bukan variabel. Jadi yang sifatnya sudah tertentu nilainya sesuai dengan keadaan lingkungannya seperti ini tidak dimaksud, ini sesuai dengan datanya ya. Ini bukan masuk dalam kelompok variabel ya. Ini tertentu seperti ini, dia adalah bukan variabel, tapi dia adalah konstanta, ya kan? Konstanta yang nilainya sudah pasti, tidak bisa kita hitung dan juga tidak bisa kita tentukan, tapi dia sudah ada nilainya. Jadi tidak kita masukkan dalam perhitungan di sini. Maksudnya dalam perhitungan derajat kebebasan, ya kan? Jadi dalam hal ini variabel tertentu yang nilainya bisa kita tetapkan dengan nilai tertentu seperti keadaan di lingkungan. Jadi tahapannya tentunya ada dua dia di sini. Yang pertama, desain variabel yang sudah tertentu nilainya. Kan? Di sini kita gunakan, ya kan? Kita tetapkan sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungannya itu. Misalnya T, misalnya suhu pendingin. Ini kita mau merancang suhu pendinginnya. Sudah tertentu di lingkungan, yaitu suhunya adalah 30 derajat Celcius misalnya. Tapi bisa 26, ya kita tetapkan 30 derajat Celcius. Ini yang kita pilih mudah, ya kan? Ini lebih mudah. Kemudian apalagi? Seperti tipe HE-nya mungkin bisa kita tentukan atau yang lainnya, ya kan? Artinya tahap pertama kita pilih variabel desain itu yang nilainya sudah hampir jelas lah ya, hampir jelas atau sudah tertentu, sudah hampir atau kisarannya kebebasannya itu sempit. Gitu. Misalnya suhu pendingin, ya berapapun kita tentukan nilainya antara 27, 28 atau 30 terserah kita, tapi nilainya di kisaran itu. Berarti inilah yang kita pilih sebagai atau kita tentukan lebih dulu untuk mengurangi jumlah derajat variabel desain yang nanti kita akan optimasi. Nah, setelah itu yang tertentu kita sudah dari yang bebas itu kita cari yang kebebasannya sedikit atau kebebasannya terbatas, itu yang kita tentukan lebih dulu. Nanti D yang lain, ya kan? Jadi D yang lain yang merupakan variabel yang diatur nilainya sedemikian rupa sehingga dapat memaksimumkan keuntungan. Nanti ada ini D yang lain diatur nilainya sehingga
memberikan keuntungan yang maksimum. Memberikan keuntungan yang maksimum, atau disinilah yang dioptimasi. Baik, demikian untuk ulasan tentang bagaimana sistem perancangan pada HE ya, yaitu optimasi pada sistem HE. Dan kita sudah dapatkan dari sini, kita pertama susun persamaan perancangannya, lalu kemudian kita hitung desain variabelnya berapa melalui derajat kebebasan ya, kita hitung derajat kebebasannya. Kemudian dari desain variabel yang ada itu, kemudian kita pilih mana yang kebebasannya lebih sempit, artinya sudah tertentu nilainya, tidak bebas untuk kita tetapkan, dan mana yang bisa bebas kita tetapkan sehingga bisa kita jadikan sebagai variabel yang kita optimasi. Untuk kuliah ini saya rasa cukup hanya sampai di tahapan ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana memilih variabel yang akan kita optimasi. Yang D ini yang tertentu yang mana, yang kita optimasi yang mana, jadi urutan mengerjakannya bagaimana. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.